Emang keren dah Pak Prabowo, baru ngejabat seumur jagung aja udah bikin gebrakan luar biasa di sektor pertanian. Sektor yang bersentuhan langsung buat kebutuhan pokok masyarakat. Hei, salam enging-eng. Gebrakan Prabowo di sektor pertanian hasilnya kagak kaleng-kaleng bray, khususnya di komoditi beras. Produksi gabah jadi naik, penyerapan gabahnya juga makin mantep, stok beras nasional jadi makin meningkat. Terus yang paling gokil nih, negara tetangga kita, Malaysia, udah minta ekspor beras sama jagung dari kita. Swasembada pangan, bray. Kagak ada lagi tuh yang namanya impor-impor beras lagi dari Vietnam. Bikin mampus mafia-mafia impor jadi pada nyungsep. Tapi ngehenya nih, bray, di saat pemerintah lagi semangat-semangatnya mengangkat pertanian Indonesia biar makin ciamik, ada aja kelakuan para pengusaha beras kelas kakap yang menghalalkan segala cara buat dapet cuan sebanyak-banyaknya. Dengan cara mengoplos beras premium sama beras medium, tapi harganya tetap premium. Yang lebih parah lagi nih, ada beras di bawah standar SNI dioplos sama beras reject yang buat pakan ternak. Suwe kan? Ternyata ada ratusan merek beras yang selama ini kita makan, berasnya oplosan bray. Ngeri kan? Giliran miras oplosan, cepet banget kebongkar. Tapi kenapa beras oplosan yang udah bertahun-tahun baru sekarang kebongkar ya? Hehehe. Beras oplosan yang dikemas para pengusaha yang culas itu katanya emang udah lama beredar. Masa sih sampai kagak kepantau sama aparat? Kayaknya cuma di pemerintahan sekarang nih yang berani sikat. Sampai kasus-kasus kelas berat lainnya nih juga disikat-sikatin sama pemerintahan sekarang. Gokil kan? Saking jengkelnya nih, Presiden langsung perintahkan Polri bekerja sama Kementerian Pertanian untuk segera melakukan investigasi mengenai masalah beras oplosan. Dan hasil investigasinya dahsyat bray. Ada sekitar 200-an merek beras di 10 provinsi diduga melakukan pelanggaran alias kecurangan. Semua sampel yang diuji, sebanyak 200-an merek dinyatakan tidak sesuai dengan mutu beras. Kalau begini kan, yang dirugikan tuh konsumen. Padahal udah jelas di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan, atau jumlahnya. Tapi kalau tuh pengusaha beras otaknya emang pada dasarnya culas, ya pada belaga bego aja sama aturan. Model pengusaha culas yang begini nih yang Presiden bilang serakah no mix. Jangan sampai ya Pak, negara kalah sama mafia. Apalagi kalau hukum kita lemah. Ngeri bray. Banyak kepentingan politik orang-orang besar yang membuat pengusaha-pengusaha jadi pada nakal. Mungkin karena merasa ada yang backingin kali ya. Pemerintahan sekarang cobaannya emang berat banget bray. Yang dihadapin bukan cuma mafia migas, ada juga mafia beras. Padahal Prabowo pengen banget petani-petani kita nih hidupnya pada makmur. Makanya Presiden punya ide keren buat bentuk koperasi desa merah putih. Yang kemarin baru diresmikan dan bakal dibangun di beberapa desa di seluruh Indonesia. Salah satu tujuannya memotong sistem rantai pasokan yang selama ini terlalu panjang dari petani sampai ke konsumen. Sistemnya udah keren banget dah. Tapi ingat bray, negara nggak boleh kalah sama mafia-mafia yang ngerusak sistem dari dalam. Percuma punya program ciamik, ide yang brilian, kalau masih ada oknum yang bermain di belakang. Ini pelajaran buat kita semua, karena satu ekor tikus bisa ngerusak satu karung beras. Kasus beras oplosan bukan hal yang sepele, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dari petani sampai kita masyarakat sebagai konsumen, jelas dirugikan. Perlindungan buat konsumen kalau cuma di atas kertas aja kagak cukup. Harus ada pengawasan langsung dari pemerintah melalui aparat penegak hukum yang berani melawan mafia-mafia kelas kakap. Karena sebelumnya udah ada beberapa kasus pengusaha-pengusaha culas yang jual produknya gak sesuai sama takaran dan kualitasnya. Kayak kasus minyak goreng, kasus BBM, dan sekarang kasus beras oplosan. Tapi lagi-lagi nih Presiden langsung turun tangan bray. Begitu dapat laporan, faktanya banyak beras oplosan beredar. Apalagi ada 4 produsen beras kelas kakap yang terindikasi curang masuk ke tahap penyidikan kepolisian. Presiden kagak banyak omong-omong, langsung ngumpulin pimpinan lembaga penegak hukum di istana. Salah satunya Kejaksaan Agung bray. Kayaknya emang perlu pengawalan ketat nih, biar para penegak hukum bisa saling mengawasi dari depan bukan dari belakang. Hehe, ade apa nih? Kasus beras oplosan yang kebongkar menambah panjang daftar keberhasilan Presiden Prabowo dalam melindungi konsumen Indonesia. Selain seorang Commander in Chief, Presiden Prabowo layak juga dijuluki Consumer Protector in Chief yang melindungi masyarakat dari gerombolan serakah no mix yang selama ini hampir kagak kesentuh.
Buat kalian yang kerja bareng pemerintah, kalau dari hulu sampai hilir ada yang kagak beres, jangan pernah takut, jangan lokem aja, laporkan segera. Bangsa ini terlalu kaya kalau dibego-begoin terus sama mafia dan koruptor. Banyak pengusaha sekarang yang mainnya bukan kucing-kucingan lagi, tapi tikus-tikusan. Apalagi masyarakat sekarang nih, udah pada kagak bisa dibohongin. Di balik semangat dan gebrakan yang luar biasa dari Pak Prabowo aja, kadang masih ada oknum yang coba memanfaatkan buat kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, dari kasus beras oplosan, kita bisa belajar banyak, Bray. Kita dukung terus program-program Ciamik buat petani dan pertanian Indonesia. Kalau kooperasinya berjalan baik, petaninya ikutan untung, negara jadi makmur, mafianya mundur teratur. Indonesia negara agraris, Bray. Bareng-bareng kita jaga hasil produksi pertanian kita. Kalau pertanian kita kuat, bangsa kita jadi hebat, masyarakat ikutan sehat. Kita bangun negeri ini dari sawah dan ladang, bukan dari tipu-tipu pengusaha curang. Buat Pak Presiden, jangan kasih kendor ya Pak. Hehehe. Salam eng ing eng.